Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan dan memaparkan tentang lembaga negara Komnas HAM. HAM yang kita ketahui adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia. Tentang Komnas HAM, Komnas HAM sendiri adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya akan disampaikan Saudara Denny Maulana Pratama. Landasan hukum. Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di samping kewenangan tersebut, menurut UU Nomor 39 tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim AOC yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Sejak didirikan pada 1993, Komnas HAM telah mengalami 6 kali periodisasi keanggotaan, yaitu 1993 sampai 1998, 1998 sampai 2002, 2002 sampai 2007, 2007 sampai 2012, 2012 sampai 2017, dan yang terakhir 2017 sampai 2022. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Di dalam pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Alat kelengkapan kelembagaan. Alat kelengkapan Komnas HAM terdiri atas sidang paripurna dan subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sidang paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM yang terdiri atas seluruh anggota Komnas HAM. Sidang paripurna menetapkan tata tertib, program kerja, dan mekanisme kerja Komnas HAM. Pada periode keanggotaan 2017 sampai 2022, subkomisi Komnas HAM terdiri atas fungsi pengkajian dan penelitian,
dan fungsi penyuluhan. Komisi Penegakan HAM yang terdiri atas pemantauan atau penyelidikan dan fungsi mediasi. Instrumen hak asasi manusia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya, Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Instrumen nasional yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Yang kedua, TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang kelima, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang keenam, Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah teman-teman saya sampaikan tentang apa itu HAM, dan di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya, Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Instrumen nasional terdapat di dalam 1. Undang-Undang 1900 beserta amandemennya. 2. TAP MPR nomor 7X V11-MPR-1988. 3. UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 4. UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. 5. UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. 6. UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. 7. Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Dan instrumen internasionalnya terdapat di 1. Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, instrumen HAM internasional lainnya. Sekian dari apa yang saya sampaikan tentang instrumen-instrumen HAM nasional maupun internasional, dan mohon maaf bila kelompok kami masih kurang dalam hal menjelaskan, dan mohon maaf juga bila ada salah kata yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.